Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Midarsa, senang berjumpa kembali dalam podcast Kultum Ramadan Midarsa. Di sini Bu Alfi sudah bersama dengan Bu Naila. Hai. Assalamualaikum Bu Naila. Waalaikumsalam Bu Alfi. Apa kabar Bu Naila? Alhamdulillah baik. Bu Alfi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Naila, Ya. kita kan lagi puasa Ramadan nih. Biasanya orang kalau lagi berpuasa itu bawaannya capek banget, terus ngantuk. Jadi bawaannya pengen tidur. Boleh nggak sih tidur ketika berpuasa? Tentu saja boleh dong Bu Alfi. Bu Alfi tahu gak tidurnya orang berpuasa itu dinilai ibadah loh. Oh iya? Iya. Boleh dong sharing dengan sahabat Midarsa? Boleh banget. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumi sha'in ibadah wa sumtuhu tasbih wa amaluhu mudha'af wa du'auhu mustajab wa zambuhu maghfur. Yang artinya tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah dan diamnya adalah bertasbih dan amalnya dilipat gandakan dan doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Sahabat Midarsa, tentu saja kita sering mendengar bahwasannya tidurnya orang yang berpuasa itu dinilai ibadah. Kalimat tersebut yaitu mengingatkan kita betapa mulianya ibadah puasa, yang dimana saat kita mengerjakan segala aktivitas yang baik maka dinilai mubah atau boleh termasuk tidurnya. Sahabat Midarsa, perlu kita pahami bersama bahwasannya puasa itu bukan hanya saja menahan diri dari lapar dan haus saja, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum disengaja, muntah disengaja, keluar dari agama Islam atau murtad, dan yang terakhir hilang akal disebabkan oleh gila. Terus kenapa Bu Naila kok tidurnya orang yang berpuasa itu bisa dinilai ibadah? Tidurnya orang yang berpuasa itu dinilai ibadah yang pertama karena dia dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidurnya orang berpuasa itu dapat menghindari diri dari perbuatan yang dosa seperti bergibah, menggunjing, ataupun marah-marah. Dan yang ketiga, tidurnya orang berpuasa itu diniatkan untuk menguatkan diri agar lebih semangat lagi beribadahnya. Nah, jangan salah paham ya Bu Alfi, Ramadan ini bukan untuk bermalas-malasan, tetapi tidurnya orang berpuasa itu tidak berlebihan. Contohnya, ketika orang tua kalian itu membangunkan kalian untuk sholat, atau kalian mendengarkan suara azan, maka bergegaslah kalian untuk menunaikan ibadah sholat. Dan jangan lupa, kalian juga menunaikan ibadah-ibadah yang lainnya, seperti tadarus Al-Quran, berzikir, berdoa, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mari kita sama-sama mengisi Ramadan ini dengan amal-amal kebaikan yang akan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Dan insya Allah kita menjadi hamba yang takwa. Masya Allah, Bu Nela, boleh dong kasih kesimpulan untuk podcast Kultum Ramadan sore ini? Boleh banget. Kesimpulannya, yang pertama, tidurnya orang berpuasa itu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidurnya orang berpuasa itu dihindari dari perbuatan yang dosa. Yang ketiga, tidurnya orang berpuasa jika diniatkan untuk menguatkan diri agar lebih semangat berpuasanya. Ingat ya, tidurnya orang berpuasa itu dinilai ibadah karena dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi seperti itu Bu Alfi. Masya Allah, terima kasih Bu Nela ilmunya. Sama-sama Bu Alfi. Menarik sekali ya podcast Kultum Ramadan hari ini. Namun waktu juga yang harus memisahkan kita. Sampai berjumpa di podcast Kultum Ramadan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.